Namo Buddhaya. Salam sejahtera, berbahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali pada malam hari ini, tentunya dalam acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, saya harap Anda dalam kondisi yang sehat pada malam hari ini, karena kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu ilmu membaca wajah berhubungan dengan kesehatan. Nah, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pakar dari membaca wajah, dan beberapa kali beliau sudah datang ke Dharma TV dan Anda tentunya sudah pernah saksikan beliau ini. Beliau adalah Mr. Erwin Yap. Ya, Namo Buddhaya Mr. Erwin. Apa kabar? Namo Buddhaya Mbak Dewi, baik terima kasih. Iya, kayaknya seger banget nih hari ini dan tetap keren nih. Terima kasih. Produk dalam negeri. Produk dalam negeri Iya. yang saya suka dari Mr. Erwin Yap ini selalu membawa menjadi duta seni Indonesia ini kayaknya. Terima ya. kasih. Baik, Mr. Erwin Yap, baru dari mana nih tadi? Dari Jakarta kayaknya Iya, kedengarannya. dari Jakarta. Heeh. Kemudian memang di dalam rangka beberapa kota kita datangi untuk menerapkan seni membaca wajah ini juga. Gitu ya. Iya. Ya, ini kita akan berbincang mengenai ilmu membaca wajah berhubungan dengan kesehatan. Ini Betul. sangat penting sekali sepertinya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana, Mr. Erwin? Belakangan ini terus terang dari pengalaman pribadi saya sendiri juga sangat bermanfaat dalam hal mengetahui tentang sebelumnya mengetahui dulu paling tidak pokok penyakitnya itu dari mana. Kalau kita lihat dari wajah kita bisa tahu organ mana yang sakit. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu organ mana yang sakit, tentunya kan kita tidak salah dokternya. Ya, misalnya kita harus ke spesialis apa gitu. Jadi jalannya tidak terlalu panjang. Dengan demikian, hasil yang diharapkan di sini adalah kita juga bisa memotong dari segi biaya kesehatan ini, dalam arti kalau ke dokter atau berobat. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ada tanda di sini, berarti sebaiknya memang langkah pertama paling tidak kita mengunjungi dokter yang tepat. Ya, jadi bukan berarti dengan ilmu membaca wajah ini, untuk para pemirsa juga, bukan berarti setelah Anda mengetahui terus Anda bisa mengobati sendiri. Bukan itu tujuannya, tapi paling tidak kita bisa mengetahui langkah awal bahwa itu penyakit yang terjadi di organ tubuh sebelah mana atau organ tubuh mana. Ya, jadi di wajah kita ini memang bisa menunjukkan juga tentang kondisi kesehatan dari organ-organ di dalam tubuh kita. Mari kita mulai dari yang paling pertama, yang paling penting, yaitu adalah telinga. Nah, telinga ini menunjukkan kondisi ginjal. Ya. Nah, mengapa disebut sebagai pertama dan paling penting? Kalau mengikuti konsep metafisika Tionghoa ini, ginjal adalah tempat di mana kromosom atau gen ayah dan ibu itu disimpan. Karena itu biasanya kalau orang sudah terkena penyakit ginjal baik akut maupun sudah kronis sekali parah ya dan parah, kebanyakan mereka jati dirinya pun sudah mulai menghilang. Ya, jadi kadang-kadang udah nggak tahu lagi dirinya seperti apa gitu. Orang-orang kalau misalnya terkena ginjal, penyakit ginjal ya yang agak berat, semakin lama pun juga semakin halusinasi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan telinga, dalam arti telinga ini menunjukkan elemen air. Nah, air sendiri itu adalah menunjukkan satu elemen yang berhubungan dengan imajinasi. Jadi kalau airnya keruh, dalam arti kalau ginjal kita juga rusak, ya air keruh istilahnya. Nah, itu artinya juga imajinasinya itu sudah terpolusi. Jadi suka halusinasi orangnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kondisi ginjal kita apakah baik atau tidak? Ini pengalaman saya yang terakhir ini, karena saya terkena infeksi saluran kemih karena terlalu lelah dan juga lupa minum gitu ya. Jadi terkena itu. Tapi sebelumnya memang sudah ada tanda-tanda yang mungkin saya abaikan. Tanda-tandanya biasanya secara umum telinga kita akan memerah, sama seperti kalau kita olahraga sudah sangat keras sekali. Nah, itu biasanya kuping kita memerah. Artinya apa? Kita sudah haus ya, kita harus minum. Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau di gejala yang saya alami saat itu, fenomenanya bukan gejalanya, karena gejalanya belum terasa justru, tetapi fenomenanya yang terjadi di telinga, kadang-kadang telinga tuh ada jerawat. Ya, nah kejadian di saya, telinga saya di belakang ini nih, di belakang cuping itu ada jerawat. Nah, jerawat itu juga sudah berminggu-minggu, setelah pecah nanti keluar lagi, pecah keluar lagi. Nah, itu
juga menunjukkan fenomena yang akan adanya gejala penyakit di daerah saluran kemih. Jadi sebenarnya tidak hanya ginjal saja, tetapi di saluran kemih tersebut atau elemen air dari organ tubuh yang di dalam ini. Ya, jadi kita bisa lihat dari telinga. Jadi telinga ini menunjukkan organ tubuh, ginjal dan juga saluran kemih. Ya, jadi kalau yang pertama kita perlu perhatikan adalah kesehatan ginjal itu kalau kita lihat dari telinga kita adalah warna telinga sebaiknya itu lebih muda atau lebih terang dari warna wajah. Atau yang kedua, paling tidak warnanya pink ya, jadi merah jambu, tidak terlalu merah. Nah, kalau kita melihat dari pasien-pasien berpenyakit ginjal, kebanyakan warna dari telinga mereka itu menghitam. Ya, ataupun ada pendar hitamnya. Kita bisa lihat dengan mata biasa, nggak perlu mesti di apa namanya dengan mata yang harus meditasi dulu itu tidak mata perlu. batin Jadi lah istilahnya ya. tidak perlu mata batin, tapi mata jasmani saja sudah bisa kita lihat. Jadi Anda pemirsa di rumah kalau untuk supaya kesehatan ginjal Anda juga tetap terjaga atau saluran kemih Anda terjaga, coba perhatikan telinga Anda. Jadi kalau telinganya itu warnanya lebih terang dari wajah dan juga warnanya merah muda, halus atau lembut, tidak ada apa tadi itu jerawat misalnya ya. Nah, itu menunjukkan kondisi ginjal Anda yang sehat. Kalau orangnya hitam kulitnya? Ya, biasanya memang banyak sekali pertanyaan berhubungan dengan wajah itu. Wah, bagaimana kalau memang kulitnya sudah hitam ya? Tapi tadi ada satu apa namanya syarat yang sudah saya katakan bahwa warna telinga lebih muda dari warna wajah. Nah, itu menunjukkan ginjal yang sehat. Jadi tidak masalah misalnya kulit Anda warnanya hitam, sawo matang ya atau hitam sekalipun, tapi kalau telinganya warnanya lebih terang dari warna wajah menunjukkan kondisi ginjal dan saluran kemih yang sehat. Harus lebih terang ya? Harus lebih terang. Nah, fenomena itu terlihat, kemudian kalau dokter memang nggak bisa ngelihat itu ya, biasanya lab seperti itu kan, itu pun juga kalau sudah ada gejala biasanya. Betul. Mr. Erwin. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Ya, jadi memang kalau ginjal itu urusannya dengan air ya, karena dia elemen air juga. Jadi kalau kita sudah mengetahui ada fenomena bahwa saluran kemih kita akan ada ketidaksehatnya ya. Jadi sebaiknya memang kita ya secara awam yang paling mudah adalah menggelontor dulu dengan cukup asupan air yang baik. Ya, jadi asupan airnya itu kalau orang bilang katanya 2 liter cukup sehari itu yang standar normal gitu ya. Mungkin itu saja diikuti dulu, tapi juga bisa juga dengan cairan lain. Yang penting supaya tidak ada akumulasi racun apapun di ginjal supaya ini pun juga telinga terang. Tandanya biasanya kalau telinganya sudah sembuh dari jerawat misalnya, kemudian juga warnanya sudah lebih terang lagi, kembali terang lagi, itu menunjukkan bahwa kita akan terlewat dari penyakit begitu ya. Jadi saat itu memang kalau dari pengalaman pribadi saya adalah saya tahu wah ini nih ginjal saya lagi nggak sehat. Saya tetap minum air yang banyak, tetapi karena aktivitas saya yang terlalu banyak menggunakan fisik juga karena masih jalan ke sana sini ke kota-kota itu, kadang-kadang juga dehidrasi di pesawat misalnya ya. Nah, itu juga bisa menambah terjadinya penyakit di saluran kemih. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendapati fenomena, jadi alam semesta ini baik sekali untuk kita. Kalau sudah ada tanda-tandanya, sebaiknya kita mengambil tindakan-tindakan tertentu yang kita tahu dan dengan penuh kesadaran kita gunakan tindakan itu supaya kalaupun sampai penyakit itu terjadi, ya jadi Anda sakit, betul jatuh sakitnya tidak parah. Ya. Wah, ini sebuah pengetahuan. Ini saya sendiri baru tahu ini, Mr. Erwin. Luar biasa sekali ya. Jadi itu fenomena yang kita bisa lihat untuk ginjal itu ada di telinga ya, seperti itu. Kemudian, sebab dari itu tadi kecapean itu tadi ya, kecapean mungkin kurang cairan juga. Iya, rata-rata sih sebenarnya dehidrasi. Ya, dehidrasi itu yang harus diperhatikan karena ada juga kalau dari menurut riset kalau kita terlalu dehidrasi juga otak tuh karena otak juga 90 sekian persen tuh air ya. Jadi 80% kalau nggak salah. Ini harus dibuktikan ya, ini bukan saya mungkin salah dalam hal persentase, tapi yang pasti banyak sekali. Betul. Jadi kalau tubuh kita kekurangan air pun
otak juga bekerjanya kurang begitu produktif, sehingga kalau kita dehidrasi pun juga sulit untuk berpikir. Nah, itu juga tanda-tandanya. Nah, kita masih bisa melihat dari telinga juga bahwa biasanya warnanya paling tidak mulai dari bagian dalam telinga itu sudah memerah dan makin lama makin merah telinganya. Oke. Ya, itu artinya dehidrasi. Nah, ini biasanya anak-anak kecil ini, Mr. Erwin, yang saya lihat juga ya, kadang-kadang anak-anak lupa bermain, kecapean dan lupa minum. Iya. Ini seringkali juga diingatkan di sekolah-sekolah untuk anak-anak bisa membawa minum sebanyak mungkin, menghindari dehidrasi karena Betul. anak-anak suka lupa. Betul. Yang tua aja suka lupa, apalagi Iya. anak-anak ya. Oke, Mas Erwin ya. Tadi tentang ginjal di telinga. Mungkin ada tanda-tanda yang lain dari penyakit organ-organ tubuh yang lain? Iya, mari kita lihat sekarang, perhatikan dari mata. Nah, mata ini elemennya adalah api dan mata kita menunjukkan tentang kesehatan jantung, ya. Jadi jantung juga elemennya sama, elemen api. Ada hubungannya juga dengan usus kecil sebenarnya, ya, usus kecil. Tetapi pada dasarnya yang perlu kita perhatikan dari kesehatan kedua organ tubuh kita itu melalui mata adalah kita lihat antara batas yang jelas antara titik hitam mata dengan putih matanya. Ya. Oke. Jadi biasanya ada yang titik hitam dengan putih matanya agak kabur. Nah, itu menunjukkan satu fenomena bahwa jantungnya mungkin ritmenya juga kurang begitu bagus. Nah, ini saya kurang begitu tahu tentang jenis-jenis penyakit jantung, tetapi pada dasarnya adalah apapun yang kelainan yang terjadi di mata itu menunjukkan juga kelainan di jantung. Ada orang ya, Mbak Dewi ya, yang kalau kita menatap begini, kan kalau kita menatap kan matanya, dua mata kita bisa sejajar kita lihat ya. Tapi ada juga yang kalau saat menatap itu matanya tuh, biji matanya tuh goyang-goyang. Ada yang seperti jadi bergetar ya. Tidak Nah, itu stabil gitu ya. tidak stabil ya, walaupun dia rasanya pandangannya tetap, tapi kalau kita melihat matanya, bintik matanya itu naik turun dengan cepat sekali. Oke. Nah, itu menunjukkan ritme, itu sudah pasti ritme dari jantungnya tidak baik. Nah, ini sama juga dengan kejadian mereka yang memiliki mata yang juling atau jereng. Ya, kalau juling itu ke tengah dua-duanya. Iya. Kalau jereng itu rasanya dia memandang saya tapi kok tidak memandang saya. Nah, itu yang jereng ya. Ada siwer lagi, ada siwer yang nggak begitu fokus, sedikit aja. Ya, itu mungkin dari orangnya itu kalau kesalahan lensa. Tapi kalau kita melihat orang tersebut ya. Jadi yang ada yang jereng, jadi tidak sejajar matanya, pandangannya. Atau yang juling, istilahnya jadi yang ada di tengah ya. Kero ya bahasa Jawanya, yang kero. Nah, itu juga menunjukkan ritme jantung yang kurang begitu bagus. Oke. Kayaknya seru sekali ini, Mas David. Baik, pemirsa Nova TV, tentunya Anda ingin tahu selanjutnya bagaimana tentang fenomena yang ada kita lihat di mata. Jangan kemana-mana, karena kita akan di setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Nova TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Selamat malam bagi Anda yang berada di Kediri, mungkin Tulungagung, Jombang, Kertosono. Saya dengar juga Dama TV sampai di Banyuwangi. Selamat malam buat Anda, dan tentunya tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana membaca wajah yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau tadi kita bercerita, Mr. Erwin menceritakan, membabarkan tentang bagaimana hubungan telinga dengan ginjal. Sekarang kita lagi asik berbicara tentang apa hubungannya mata dengan jantung. Nah, ini kita teruskan dari Mr. Erwin. Gimana? Yang tadi ada jereng tadi ya, yang juling seperti itu, Mr. Kita sudah bicarakan tentang itu, bahwa kalau mata itu tidak sejajar, entah itu juling atau jereng, kalau bahasa Jawa tadi apa, kero atau siwer. Nah, itu artinya juga ritme jantungnya itu tidak baik. Jadi kebanyakan ya ini memang kehendak alam juga, tetapi kebanyakan kalau orang-orang yang memiliki masalah seperti ini karena jantungnya itu ritme tidak baik, maka kelangsungan hidupnya pun juga belum tentu panjang. Nah, kita itu hidup di zaman dimana teknologi bedah juga sudah maju sekali, jadi sebaiknya digunakan sebagai satu sarana untuk membetulkan itu. Nah, apakah ada efeknya? Tentu ada efek. Apapun yang kita lakukan di wajah itu sudah ada efeknya pasti. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kita wajah di facial, dirawat ya, itu menjadi lebih cerah. Nah, tentunya juga akan berpengaruh di dalam kehidupan orang tersebut. Paling tidak orangnya lebih pede misalnya ya. Nah, sama dengan tindakan yang lebih dalam hal ini adalah misalnya mata itu dioperasi untuk supaya dikembalikan sejajar. Saya pikir itu bukanlah satu hal yang
aneh lagi di zaman sekarang ini, dan kita justru harus menggunakan teknologi itu untuk kalau memang ada kelainan ya sebaiknya dikembalikan ke awalnya seperti apa ya. Sorry, matanya atau jantungnya yang Matanya. dibenerin ini? Oh, matanya. Mata, ya. Bukan jantung ya, Iya berarti? kan belum tentu gejala dari sakit jantungnya itu sudah terlihat duluan. Yang kita bicara biasanya fenomena dulu Fenomenanya ya. dulu. Jadi kalau dari mata ini fenomenanya sudah jelas, nah ini lari-lari penyakit jantung dan itu biasanya sudah pasti. Ya, sudah pasti karena ini menurut apa namanya kondisi yang sudah kita pelajari sekian lama itu. Nah, sudah ada konsep ini bahwa kalau orang yang matanya seperti itu ya, Sewer atau Kero, nah itu biasanya pasti ada masalah dengan jantung yang menyebabkan uh, kurang lamanya keberlangsungan hidup. Oke, nah itu adalah tentang mata. Tetapi ada juga hal yang perlu Anda perhatikan, mungkin mata kita juga sejajar, tetapi kalau di lingkaran hitamnya itu menjadi biru, jadi ada cincin biru, itu juga menunjukkan tanda-tanda penyakit di daerah jantung. Ya, ada yang saya pernah ketemu seseorang, nah ini di Blitar kejadiannya, itu orang kita juga, tetapi matanya biru. Nah saya wah ini luar biasa, ini bagus sekali sebenarnya gitu. Tapi dia sudah ganti, jadi udah pakai pacu jantung gitu. Ya, jadi matanya biru-biru sekali Mbak. Jadi nggak ada coklat-coklat atau hitamnya seperti kita lagi. Betul-betul seperti matanya orang Barat gitu ya. Tapi Biru. bukan keturunan dari mereka secara Bukan genetik sama, ya? iya kita. Betul-betul kita rambutnya hitamnya cuma matanya saja yang biru. Dan bening sebenarnya bagus. Tapi ya itu karena memang sudah pernah ganti pacu jantungnya atau klepnya atau apa saya kurang ingat, tetapi yang pasti sudah direkayasa untuk jantungnya gitu. Oke, itu jantung tadi ya? Jantung, ya. Baik. Tapi tidak semua orang yang sakit jantung seperti itu kah? Kebanyakan begitu. Ya, kebanyakan seperti yang saya katakan tadi, jika Anda melihat orang yang sakit ginjalnya, itu kupingnya biasanya hitam. Nah, sama juga dengan orang yang jantung, biasanya pasti ada ringnya, paling tidak ada ring, ada lingkaran di sekitar hitam matanya itu, ada lingkaran entah putih atau abu-abu atau warnanya ini makin biru, nah itu makin kejadian. Oke, sering saya melihat itu seperti berarti misalnya nanti kita bisa artinya. cek ya. Betul. Oke. Terus apa lagi nih? Tadi jantung berhubungan dengan mata. Ya, nah sekarang kita bicara tentang hidung. Ya. Nah, hidung kita ini adalah elemennya tanah, dan tanah adalah satu-satunya elemen yang diam, ya, yang paling stabil di antara 5 elemen di dalam ilmu metafisika Tionghoa ini. Nah, kalau diam ini apa? Artinya di dalam tanah kita bisa menanam segala sesuatu dan tumbuh segala sesuatu, dari tanah itu sumber segala sesuatu, ya. Nah, elemen tanah ini kalau di organ tubuh kita adalah perut. Ya, jadi kalau di ilmu kedokteran yang berasal dari Cina, ya, dari Tiongkok, dibandingkan dengan ilmu kedokteran Barat, misalnya jadi ilmu kedokteran Timur lah kita katakan, lebih banyak mementingkan perut. Mengapa? Kalau orang masih bisa makan, berarti dia kelangsungan hidupnya masih bisa lebih lama. Tapi kalau sudah tidak bisa makan, nah itu berarti sudah dekat ajalnya. Tidak demikian dengan konsep Barat, karena kalau konsep Barat orang dikatakan itu sudah menemui ajal kalau gelombang otaknya tidak ada lagi. Ya, tetapi nah sekarang kalau Timur dan Barat kalau sudah ketemu, katanya apa ya, dua-duanya harus begitu gitu ya. Jadi dari segi jasmani itu istilahnya perutnya itu sudah tidak bisa menampung makanan lagi atau mencernakan makanan. Yang kedua adalah gelombang otaknya sudah tidak ada. Nah, ada baiknya juga kita tidak memfanatikkan diri sendiri hanya untuk kedokteran Timur atau kedokteran Barat dalam hal ini ya. Mungkin saya tahu jauh bicara soal itu, tetapi pada dasarnya adalah dari metafisika Tionghoa ini, perut adalah elemen tanah yang kita bisa lihat ejawantahnya itu dari hidung ya. Jadi apa yang terjadi dengan hidung kita itu demikian juga tanda-tanda yang terjadi dengan perut. Misalnya saja jika Anda melihat ada tai lalat persis di tengah-tengah, bukan persis saja tapi di daerah hidung lah ya, entah di daerah mana, sudah pasti kesehatan perut Anda itu terganggu. Bisa juga di satu saat Anda hidungnya tiba-tiba merah ya, nah itu bisa juga mungkin memang mau pilek, tetapi rata-rata orang yang sakit pilek karena hidungnya merah itu ya, perutnya pun juga terganggu. Nah, karena biasanya kalau kita bukan hanya pencernaan, kita dalam hal ini perut
ya Mbak ya. Kalau misalnya perut, kalau kita seringnya tuh wah rasanya masuk angin. Nah, masuk angin tuh hidungnya tuh merah biasanya. Nah, lama-lama nanti baru pilek. Tetapi itu karena perutnya nggak kuat. Karena justru perutnya nggak kuat Justru ya. perut nggak kuat. Jadi kalau masuk angin biasanya perut, makanya memang tidak semua budaya ada ini, hanya di Indonesia saya pikir atau di Asia saya pikir adalah orang yang bertahak. Ya, itu biasa katanya masuk angin gitu ya. Ada orang yang suka mijet-mijet tuh Mbak. Oh iya, Nah udah gitu bertahap. itu gelegean kalau bahasa sini. Nah Ya, itu artinya apa? Dia energi masuk angin diambil terus ya gitu dia jadi gelegean itu tadi kan ya. Nah jadi pada dasarnya elemen tanah yaitu perut kita itu tidak kuat, ya kita sebutnya sebagai masuk angin. Nah kemudian karena elemen tanah tidak kuat, elemen tanah ini melahirkan elemen logam. Jadi logamnya juga nggak kuat. Nah kok logam nggak kuat, logam itu apa? Logam itu adalah paru-paru. Jadi kalau paru-paru nggak kuat, nah itulah yang jadinya namanya pilek. Dalam kasus-kasus yang berat, tentunya itu bisa menjadi paru-paru basah atau pneumonia. Ya, jadi untuk para pemirsa yang perlu diingat adalah hidung melambangkan perut Anda. Ya, jadi kalau Anda salah makan atau apa biasanya yang terutama kita lihat adalah daerah hidung ini. Kalau hidung Anda tiba-tiba ada tanda-tanda yang ekstrim, ya ini memang tidak perlu mata batin sekali lagi, hanya perlu mata jasmani saja. Kasat mata. Anda lihat saja di cermin apakah hidung Anda warnanya itu seperti biasa atau apakah lebih pucat atau bahkan kadang-kadang kehitaman. Kalau hidung gatal di dalam maksudnya. Mau pilek itu namanya, mau pilek ya, itu loh. Itu sudah gejalanya ya. Tapi ini kita bicara fenomena, ya? Yaitu terutama juga ini saya pikir sudah jelas tentang perut ya. Nah, mari kita sekarang perhatikan juga bahwa di konsep 12 istana wajah itu sering saya bawakan di Dhamma TV, mengambil dari satu seminar. Nah, hidung ini juga menunjukkan istana kesehatan, itu terletaknya di jembatan hidung. Ya, nah itu juga bisa menunjukkan apakah kita itu akan sakit atau tidak secara umum, entah sakit apapun. Ya, nah biasanya itu dengan tanda-tanda ada jerawat di tengah-tengah sini hidung, atau warna daerah sini agak kehitaman, ya menjadi kehitaman, itu menunjukkan kira-kira dalam waktu 2-3 minggu Anda akan sakit. Ya, nah ini sakit apa? Nah kita lihat lagi yang wajah kita ini apa yang kurang ya, seperti yang tadi misalnya kalau ginjal, wah kelihatannya telinga saya terlalu merah, berarti mungkin awalnya itu adalah dari dehidrasi ya. Terus kalau lihat wah matanya itu merah, nah mata merah berarti jantungnya sudah terlalu lelah ya. Sama kalau kita malam hari ya Mbak ya, kalau misalnya sudah lelah kan mata kita rata-rata merah, bukan berarti jantungan tetapi memang sudah lelah. Nah itu butuh istirahat. Nah sama halnya dengan kalau di daerah sini hitam, itu artinya kita akan sakit secara umum ya. Nah apa yang perlu kita lakukan? Ya sebenarnya hal yang sangat standar adalah dengan cara jangan perlu dijawab. Penasaran nih, masih di stop gini. Seru banget kalau ngobrol sama Mr. Erwin Yap. Oke, pengen tahu jawabannya? Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Masih di Manage Your Mind bersama Satna Dewi dan Mr. Erwin Yap. Kita berbicara langsung, ngobrol nih yang tadi terpotong. Yang pertama tadi. Jadi kalau memang kita mendapati hidung kita ada hitam-hitamnya atau jerawat di situ, menunjukkan bahwa kita akan jadi sakit di 2 atau 3 minggu mendatang. Apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya kita perlu melakukan hal-hal yang sederhana saja, yaitu makan yang bergizi, sangat standar. Kemudian tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, dan ketiga olahraga ringan. Ya, jadi tidak perlu memforsir juga. Misalnya saja Anda suka olahraga yang cukup keras, misalnya futsal atau nge-gym sekarang ya, atau misalnya senam aerobik. Nah itu sebenarnya cukup keras, tapi ini harus agak diturunkan justru begitu ya. Nah ini 3 hal ini sebenarnya sederhana dan sangat standar sekali, bukan satu hal yang perlu disiplin. Saya pikir tidak, hanya ya tinggal butuh lebih lama saja, misalnya tidurnya lebih lama. Kalau makan pun juga yang lebih bergizi, ya, kita tetap butuh makan, dan olahraga pun juga lebih ringan. Nah saya pikir itu satu hal yang mudah sekali dilakukan tanpa membutuhkan motivasi super ya.
Nah, ini gunanya apa? Sebenarnya kalaupun sekali lagi, kalaupun Anda jatuh sakit, sakitnya tidak terlalu berat. Ya, Nggak jadi harus masih masuk bisa rumah sakit dilihat. ya. Misalnya ya, bukan jaminan, Oh tergantung iya, betul. betul. Tapi paling tidak terlalu parah. Nah, Ya. itu rata-rata gambaran penyakit-penyakit yang sehari-hari yang kita dapatkan. Ini tentunya untuk kali ini, episode ini kita tidak membicarakan penyakit-penyakit yang berat ya. Ini hanya tanda-tanda supaya sesuai dengan pembicaraan kita yang awal bahwa ya paling tidak kalau kita jatuh sakit dan kita harus mengunjungi dokter, kita tahu dokter spesialis mana yang perlu kita kunjungi tanpa harus lewat sini, lewat situ atau gawat darurat dulu begitu ya. Nah, jadi bisa juga lebih bijaksana dalam pemilihan dokter tersebut dan juga pembiayaannya gitu. Menghemat Nah, ya. betul. Ya. Nah, jadi kita Mbak Dewi sudah bicara soal telinga, mata, hubungan dengan jantung dan hidung dengan perut ya. Nah, kalau bibir itu menunjukkan hubungannya dengan dua hal yang terutama ya. Memang masih banyak lain, tentu ada detail-detail lain, tapi yang perlu kita ketahui adalah dua hal. Yang pertama adalah tentang darah, kondisi darah. Ya. Dan yang kedua, kalau bentuk bibirnya itu hubungannya dengan kondisi perut. Jadi ada dua hal. Perut juga? Perut juga. Bukan organ reproduksi ya? Bukan. Perut? Bukan, perut. Oke. Ada organ reproduksi, makanya saya bilang itu lebih detail lagi, tetapi melibatkan ada hal-hal yang lain lagi. Ya, mungkin lebih ruwet nanti next time. Oke. Tetapi ini adalah kalau mulut, jadi bibir itu yang penting kita perhatikan kalau dari warnanya itu adalah menggambarkan kondisi kesehatan darah Anda. Apakah aliran darah Anda lancar, itu ditentukan dengan warna bibir Anda. Kalau warna bibir Anda merah jambu ataupun jadi tidak terlalu merah juga, ya, tidak terlalu merah, jadi merah jambu saja dan tidak pucat. Nah, itu menunjukkan aliran darah yang baik. Ya, nah kebanyakan kalau orang itu ada tai lalat di bibir, yang di bibirnya benar di bibir itu menunjukkan selain pencernaan tidak baik, itu juga gangguan di saluran peredaran darahnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena penimbunan kolesterol misalnya, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang tersumbat. Ya, nah itu mungkin ya ada cerita kelanjutannya, tapi saya pikir saya bukan tabib atau dokter, jadi paling tidak kita bisa mengetahui tentang fenomena apa yang akan terjadi di badan kita, bagaimana kita juga bisa lebih mawas diri untuk antisipasi sehingga kalaupun terjadi tidak terlalu parah sih, karena yang namanya hidup tidak semata-mata juga kita untuk mengawasi kesehatan terus-menerus. Kita hidup adalah untuk supaya produktif dan juga bisa berguna untuk orang lain tentunya, misalnya salah satunya seperti itu. Jadi sambil menjalani kehidupan ini kita bisa melihat, oh ternyata ini bibir saya kok hari ini merah sekali. Nah itu, biasanya orang bilang panas dalam, betul? Oh ya, kalau merah sekali itu gimana? Panas dalam. Oh, panas dalam ya? panas Rata-rata dalam itu apa sih, Mr. Erwin? Kalau kita sekali lagi dari metafisika Tionghoa ataupun akupunktur, rata-rata kita sebut kalau yang namanya panas itu kan elemennya api atau yang, terlalu yang. Kalau terlalu yang itu gerakannya itu naik ke atas, api itu gerakannya naik ke atas. Jadi apapun yang terjadi di atas tuh rasanya tuh panas. Nah, karena itu warnanya pun juga merah. Jadi energi itu naiknya ke atas. Biasanya karena energi ini naiknya ke atas, ejawantahnya itu memang di daerah atas ini, di daerah kepala, ya. Misalnya matanya juga memerah, kemudian napas juga rasanya panas. Kemudian juga di bibir juga makin merah dan rasanya kok kering terus gitu ya. Nah, kemudian leher juga rasanya kering sekali dan juga panas. Nah, itu menunjukkan aktivitas badan kita yang terlalu yang. Nah, kalau kita katakan apa penyebabnya, tentu banyak sekali faktornya. Bisa saja kalau kita hidupnya sudah sehat tapi lagi ditaruh di padang gurun misalnya, tentu saja itu sudah menunjukkan aktivitas yang terlalu keras. Nah, tentu kita harus minum asupan air yang harus banyak sekali gitu misalnya. Berarti perubahan cuaca yang seperti ini bisa perubahan cuaca itu bisa sangat memengaruhi tentang ketidakseimbangan dari elemen-elemen yang dilihat dari kacamata akupunktur maupun metafisika Tionghoa ini. Dan itu yang namanya tidak sehat adalah
tidak seimbang, Seimbang, ya tidak kan? seimbang. Terlalu yin, terlalu yang, itu konsepnya seperti itu. Nah, itu di elemen mana? Ya, elemen misalnya kalau kita bicara tadi soal daerah bibir yang adalah darah, ya, darah itu juga termasuk elemen air. Nah, airnya di sini terlalu yang, alirannya terlalu kenceng, yaitu biasanya darah tinggi atau misalnya dia juga lagi panas dalam. Nah, itu tuh ahli akupuntur yang bisa menjelaskan. Tetapi pada dasarnya, jika Anda memiliki, sudah jelas, Anda bisa merasakan sendiri bibir yang terlalu merah, otomatis pencernaan pun juga sedang tidak baik, ya. Jadi kalau peredaran, nah kalau ada tanda-tanda tertentu yang menetap dalam tanda kutip warna, ya, warna-warna tertentu yang menetap di situ, terutama makin lama makin gelap, jadi warna bibir makin gelap. Nah, itu menunjukkan kondisi darah yang tidak sehat. Jadi semakin gelap, semakin nggak sehat. Jadi mungkin perlu detox, Oke, ya, ya. ya, ya, betul, Oke. betul, betul. Atau misalnya juga dia perlu olahraga supaya kalau misalnya memang kondisi kolesterolnya kurang begitu baik, jadi itu harus diimbangi dengan olahraga supaya terjadi Perputaran ya, perputaran, ya, metabolisme. metabolisme yang baik, Iya, sehingga pemecahan lemak-lemaknya itu juga lebih baik lagi. Oke. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya yang kita perlu ketahui di sini dari soal membaca wajah. Kenapa membaca wajah itu tidak klinik? Karena memang ini adalah satu ilmu yang bisa kita pelajari dan kita bisa lihat dengan mata jasmani kita langsung dengan kasat mata, dan apa yang bisa kita antisipasi dari situ. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya, Betul, betul, ya, untuk betul. menjaga Mencegah lebih baik, kesehatan ya? dalam hal ini, ya. Iya. Iya, tentunya mencegah Mencegah lebih lebih baik baik, ya. daripada kalau misalnya sudah mengobati gitu. Dan rasanya kalau yang namanya sakit tidak ada yang enak, ya, Mbak, ya. Aduh, nggak enak banget Iya. ya. Tapi itu kalau tadi 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya kita Ya. sudah tahu, berarti kan ada tindakan-tindakan yang mungkin Betul, mencegah itu tadi ya. betul, betul. Seperti itu. Itu dah. Saya lihat ada anak-anak kecil yang bibirnya merah memang. Jadi bukan pink, merah aja gitu. Itu gimana? Biasanya anak-anak yang, kalau anak-anak itu memang kasusnya itu agak berbeda sedikit dengan orang dewasa atau awam. Dalam arti anak-anak tuh masih banyak kegiatannya. Karena itu aliran darahnya juga masih cepat. Iya. Karena itu biasanya bibirnya juga masih merah-merah. Jantungnya juga Dan cepat, ininya ya. juga masih merah-merah juga, ya. Oh, Nah, nggak kita apa-apa, semakin ya. dewasa biasanya juga kegiatan secara fisik sudah berkurang, sehingga tekanannya itu juga makin kurang dari jantung, dan aliran darah juga mungkin makin berkurang juga kalau misalnya, apalagi kalau kurang olahraga, Betul, misalnya betul. begitu, ya. Jadi banyak faktor lain, saya pikir itu dari ahli kesehatan yang bisa memberikan masukan tentang hal itu. Tapi pada dasarnya kalau merahnya itu masih wajar, dalam arti anak-anak memang wajar kalau bibirnya merah, ya. Kalau bibirnya pucat, nah itu tuh Ya. sangat mengkhawatirkan sekali. Membiru Tapi semakin merah itu semakin baik. Asal jangan membiru. Kalau udah membiru udah pasti ada yang tidak benar dengan aliran darahnya. Membiru. Kalau pucat. Sama. Kalau ya biasanya begitu, Mbak. Kalau kita ada masuk angin misalnya. Dalam kategori umum kita bilang masuk angin, terus rasanya mual. Biasanya pucat yang mana dulu, Mbak? Bibir, bukan? Nah, itu menunjukkan antara hubungan bibir dengan pencernaan juga. Betul. Nah, itu jadi biasanya ada stagnasi. Jadi begini, yang namanya elemen tanah itu harusnya kan stabil. Tanah itu stabil. Betul. Tetapi kalau yang namanya mau mual, mau keluar nih isi perutnya, itu elemennya lagi gempa kan? Iya, kayak gunung mau meledak itu Nah, tadi kayak ya. gunung. Iya, betul. Sehingga tidak stabil, jadi ada ketidakstabilan qi atau energi di situ, dan memang ada tanda-tandanya. Biasanya langsung ini semuanya tuh pucat, ya gitu, nggak cuma hanya bibirnya, tapi pertama-tama memang kelihatan dari bibir. Kalau dikerokin tuh ada hasilnya nggak sih? Saya pikir Anda bisa menanyakan itu ke ahli akupunktur. Nggak ke Perlu kita manggil kan ahli perlu kan. akupunktur. Kita sering kerokan kok enakan gitu. Betul, Mungkin ya. karena peredaran Saya darahnya. pikir begitu, ya, Iya. karena ahli akupunktur juga menganjurkan misalnya untuk mengeluarkan angin itu memang sangat pengobatan tradisional dari timur, ya, yang kalau di barat nggak ada orang kerokan gitu kan, Iya. ya, Mbak, ya. Saya sendiri secara pribadi nggak suka kerokan gitu, tapi kalau misalnya udah rasanya nih masuk angin atau apa, ya saya ambil tindakan lain, misalnya mungkin dengan mandi air panas gitu, yang saya pikir lebih mengeluarkan angin kalau menurut teori saya sendiri itu, Iya, tapi iya, bukan betul, kedokteran.
dan bukan dari teori kerokan gitu. Tapi Iya, saya benar. memang banyak melihat kawan-kawan siapapun gitu yang masih suka kerokan dan memang terbukti efektif, mengapa tidak? Kak enak Ya, lah Kak keroan gitu. Ada yang ya, kayak gitu loh, seperti itu ya, juga. ya. Iya, terus Kita selain kita sebenarnya masih ada satu hal lagi yang belum kita bicarakan, yaitu oke. organ tubuh yang lain. Oke, jangan di ini dulu. Kita akan kembali lagi, Mr. Erwin. Oke, pemirsa Dharma TV, tentunya Anda penasaran dengan yang akan diterangkan oleh Mr. Erwin. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita masih berada di Manage Your Mind di segmen terakhir pada malam hari ini, dan tentunya bahasan kita masih di bagaimana membaca wajah untuk mendeteksi kesehatan. Baik, tadi Mr. Yap, apa yang bisa kita bicarakan berikutnya untuk membaca wajah ini? Iya, ada satu bagian fitur wajah yang belum kita bicarakan, yaitu alis mata ya Mbak ya. Nah, alis mata kelihatannya seperti itu saja. Kadang-kadang kalau dari wanita itu adalah pembingkai wajah, sehingga masih banyak juga yang perlu di tato atau disulam alis katanya sekarang supaya lebih cantik gitu ya. Tetapi alis mata pun juga menggambarkan tentang kondisi liver atau hati kita ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa hati ini sebenarnya adalah organ yang besar dan dia itu fungsinya tuh kerjanya itu paling keras karena dia tuh kerjanya seperti pekerjaan umum PU ya. Bagian sampah-sampah yang kita makan itu akan diolah sama dia untuk dikeluarkan lagi ya. Betul, betul. Jadi dia itu juga mendetoks racun-racun juga. Jadi tugasnya sangat berat sekali. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah kondisi liver atau hati kita itu baik? Kita melihat dulu dari alis mata kita. Nah, alis mata yang bagus dalam arti arah tumbuh dari bulu-bulu alis mata ini juga teratur, sejajar ya, tidak ada yang misalnya istilahnya apa bocel-bocel gitu, atau warnanya pun juga harus sama rata, tidak ada yang tidak ada yang mengilap tapi ada yang suram misalnya itu ya. Nah, kemudian juga itu tidak ada yang keriting Kalau orangnya misalnya. rambutnya keriting juga lah, Miss Belum Ria. tentu. Oh, belum tentu Belum ya? tentu. Ada yang memang begitu, tetapi pada dasarnya memang ada konsistensi antara rambut ini dengan rambut ini, ya ada. Tetapi tidak semuanya, ya. Nah, biasanya kalau orang yang seperti itu, jadi yang alisnya bagus sekali, terutama yang cukup tebal, itu kondisi livernya baik. Bagus ya. Jadi kita bicara dari yang bagus ini dulu. Kalau tiba-tiba Anda ada satu alis atau bulunya di sini yang tiba-tiba mencuat, warnanya berbeda, misalnya warnanya ada kayak uban, ataupun warnanya kuning emas atau menguning ya, itu menunjukkan aktivitas liver yang di luar biasanya. Artinya apa? Berarti livernya sudah terlalu lelah. Nah, itu kadang-kadang ujung-ujungnya sih sakit liver gitu ya. Nah, itu apa yang perlu Anda lakukan? Tentunya sekali lagi saya bukan ahli kesehatan, tetapi tentunya Anda bisa juga kalau sudah tahu ada fenomena itu, yang pertama Anda lakukan adalah cabut dulu bulu itu. Oh gitu? Ya, satu, cabut dulu bulu yang warnanya kuning ya, atau warnanya berbeda dengan sekitarnya, bulu yang lainnya. Dan tentunya asupan makanan dan juga istirahat yang cukup yang sesuai untuk kesehatan liver tersebut. Mungkin saatnya Anda untuk detox. Nah, sekarang program detox banyak sekali. Mau detox buah atau detox sayur atau apapun yang bisa Anda lakukan. Mungkin kalau dari yang penganut kejawen pun juga mereka ada cara-cara mutih Puasa ya? misalnya. Oh, itu termasuk detox Termasuk ya? detox juga, atau ngerowot misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk detox. Nah, saya pikir tinggal disesuaikan dengan gaya hidup Anda. Kalau memang Anda juga rasanya sudah paranoid, ya mendingan ke ahli gizi, ya kan? Kalau sudah paranoid itu langsung ke ahli gizi. Apa yang perlu saya lakukan supaya asupan makanan saya itu bisa mendetoks badan saya misalnya, ya? Nah, itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kesehatan liver kita. Dan bagaimana ceritanya dengan alis mata yang kurang ideal? Nah, maksud saya kurang ideal di sini adalah tiba-tiba ada yang bukan tiba-tiba, tapi kadang-kadang ada yang bocel karena luka. Tapi bisa juga yang rontok. Iya, rontok karena setelah melahirkan kadang-kadang bisa juga rontok dulu ya Mbak Dewi ya. Tapi orang kalau baru melahirkan, makanya jasa ibu tuh luar biasa besarnya. Karena saat melahirkan tuh chi-nya tuh besar sekali, energi yang harus dikeluarkan. Nah, Nah,
Betul, sama seperti halnya dengan liver ini juga dia metabolisme lemak, Mm-mm. ya. Jadi kolesterol pun juga asalnya dari situ. Tapi kita tetap butuh kolesterol untuk kesehatan otak juga, Oke. ya. Jadi, nah ini ada kaitan antara kesehatan atau bentuk bukan bentuk. Jadi kondisi dari aris mata kita dengan kondisi kesehatan liver dan juga sebenarnya ada hubungan dengan otak. Mm-mm. Ya, jadi kalau Anda ini alisnya terlalu tipis, tapi itu disulam atau ditato, saya sebenarnya tidak menganjurkan itu. Mohon maaf buat Anda yang usahanya Bidang ditato, tato alis. kecuali memang betul-betul tidak ada bulunya sama sekali. Oh. Tapi kalau masih ada harapan untuk tumbuh, sebaiknya alis mata itu ditumbuhkan. Ya, karena artinya apa? Kalau Anda melukai daerah liver, ini kalau misalnya Anda tato atau Anda Dicabutin. iya, jangan dicabut semua, tapi kalau di trimming dirapikan boleh, tetapi Oh, kalau boleh ya? dicabut semua jangan. Ya, Oke. kalau dikerok kan kayak pantai. Ya, kalau orang tua-tua yang sepuh-sepuh tuh kan habis ditato tuh. Kita Tuh kan bicarakan putih. nanti kalau yang orang tua khusus. Oh gitu ya? Itu Oh, khusus. oke oke oke. Yang alis khusus, ya Oh iya khusus iya alis iya. khusus Sip sip untuk sip. orang tua. Jadi Iya iya. jadi apa namanya yang namanya alis kalau ditato itu sama seperti kita melukai Lever. liver. Nah, Oh. akibatnya adalah kalau dari ilmu membaca wajah ini, kalau Anda melukai daerah liver, artinya juga cepat pikun. Hmm. Mungkin secara logika adalah karena liver ini adalah penghasil kolesterol dan otak kita itu Oh iya, juga dengan kolesterol, penuh dengan kolesterol sebenarnya, betul terbentuk sekali. dari kolesterol. Jadi rasanya kurang gitu tuh gizi untuk otak ya, mungkin ya itu sih secara logika Analisa saja. logika aja Analisa ya. logika saja, tetapi memang sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya dilakukan adalah ditumbuhkan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Dewi tadi, bagus sekali tentang orang tua ya. Kan itu kan ada terus yang ada rambut putih, ada yang sudah masih hitam. Kalau Anda sudah berumur lewat dari 45 tahun, sebaiknya kalau alis mata Anda itu memanjang dan ada malah yang putih, itu justru nggak boleh dicabut. Oh, gitu? Justru harus didiamkan. Karena semakin panjang nanti rambutnya ya, itu menunjukkan tentang kalau arahnya nurun begini, itu biasa menunjukkan tentang sifat yang semakin bijaksana dan juga umurnya makin panjang, karena kesehatan dari livernya itu memanjang istilahnya ya. Karena liver ini kan secara umum ya, sekali lagi racunnya itu bisa dinetralisir oleh tubuh kalau kerjanya baik. Nah, kalau misalnya rambutnya ini panjang, rambut alisnya ini panjang, berarti juga livernya kerjanya makin bagus sehingga umurnya pun juga panjang. Nah, kalau ada juga alis yang naik, Ya, ya alis yang naik itu. betul betul. Nanti kita akan bicara kalau misalnya ada kesempatan di episode lain tentang karakter. Tetapi kalau kita melihat alis yang naik dalam dengan hubungan dengan kesehatan ini adalah sebenarnya orang ini banyak semangatnya tuh luar biasa. Semangat dari mana? Karena energinya besar. Nah, biasanya energi ini juga karena metabolisme liver juga yang dalam hal ini berdekatan dengan metabolisme gulanya itu bagus. Ya, jadi penggantian dari gula menjadi energi itu sangat efektif. Nah, itu biasanya alisnya juga agak naik. Oh gitu Begitu ya. ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang mau melihat bagaimana kondisi liver Anda, kalau kesehatannya tuh kurang, kira-kira kesehatannya akan kurang begitu baik livernya, itu biasanya ada tanda bulunya itu ada yang keluar lebih panjang satu, tapi hanya satu. Hanya satu yang warnanya berbeda dari yang lainnya. Nah, itu menunjukkan kesehatan liver yang terganggu. Kalau misalnya udah terkadung ditato dulunya waktu Ya. muda, kemudian pada waktu tua kan putih-putih tumbuh, itu nggak perlu dicabut ya? Tidak perlu, Biarin aja ya. biarkan saja. Semakin panjang semakin bagus ya. Semakin sebenarnya. panjang dalam arti kesehatan tuh artinya semakin baik. Ya, kondisi liver kita tuh semakin sehat sebenarnya. Nah, saya mengerti tentang bagaimana seorang wanita pun juga mau menjaga kecantikannya, ya. Dan itu tentunya Anda tidak dilarang untuk menggunakan pensil alis. Nah, itu masih ada, jadi digunakan saja. Ya kan, atau bisa juga Anda menggunakan maskara misalnya supaya warna dari bulu matanya itu tetap hitam misalnya, itu tidak masalah. Oh, itu Ya, tidak yang masalah penting kalau sudah lewat dari 45, 50 gitu ya, sebaiknya memang tidak dihabiskan, tidak dicabut habis.
Jangan dihabiskan ya. Jangan dihabiskan. Baik, Mr. Yap, aduh luar biasa sekali ini pembicaraan seru sekali. Jadi kita semakin banyak pengetahuan tentunya pemirsa. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ada waktu sedikit untuk memberikan kesimpulan. Monggo silakan. Untuk para pemirsa, saya pikir yang namanya kesehatan adalah yang lebih utama daripada sekedar kita mendapatkan kekayaan materi. Mengapa? Karena dengan kesehatan kita semakin produktif. Dengan semakin produktif, tentunya kita juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang mendatangkan rezeki tersebut. Jadi, penting sekali untuk kita mengamati adanya fenomena atau yang ganjil, terutama di wajah kita, yang menentukan apakah kondisi kesehatan kita baik atau tidak. Nah, sekali lagi, telinga mengenai ginjal, kalau mata adalah jantung, hidung adalah pencernaan, kemudian bibir itu adalah pencernaan dan juga darah, serta yang terakhir alis menunjukkan kesehatan liver Anda. Demikian kesimpulan saya, semoga Anda tetap sehat selalu. Ya, terima kasih Mr. Yap. Baik pemirsa Dharma TV, saya tadi belajar banyak pada malam hari ini. Jadi saya mengetahui fenomena tentang kesehatan saya sendiri dan mungkin keluarga di sekitar kita. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya saya berharap bahwa Anda bisa banyak belajar pada malam hari ini. Dan kata kunci kita jangan lupa adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sata Dewi beserta segenap kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.